Makanya dia nggak bisa sombong. Dia nggak bisa berkata, ini ya saya, bukan. Itu potensi Allah. Yesus juga nggak pernah berkata, ini aku perbuat karena aku loh. Bukan. Karena Bapa di surga. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5, anak tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak melihat Bapa melakukannya. Jadi yang Yesus lakukan itu potensi Allah yang keluar. Ya, next slide. Waduh, nggak kelihatan ya. Itu depan atasnya apa ya? Nah, Tuhan ya menciptakan segala sesuatu dengan nggak ada yang nggak diciptakan dengan potensi. Nggak ada yang diciptakan nggak berguna. Nggak ada yang diciptakan nggak punya sesuatu yang luar biasa. Next slide. Nah, ini dia ngeri, saudara. Orang yang paling miskin di dunia bukan karena nggak punya duit. Bukan karena nggak punya pekerjaan, bukan. Tapi yang tidak punya impian atau tidak punya potensi. Yang merasa dirinya nggak berguna. Ini orang yang paling miskin. Di sini nggak ada yang miskin. Karena di sini semua punya potensi. Tepuk tangan buat saudara. Ya. Lagi, next slide. Nah, orang yang paling frustasi, kalau dia udah punya potensi, dia akan frustasi kalau impiannya atau potensinya nggak pernah terwujud. Dia frustasi sendiri, saudara. Pengen jadi sesuatu, tapi nggak terwujud. Penyebabnya banyak, ntar kita bisa lihat di dalam firman hari ini, saudara. Next slide. Nah, saudara, ini adalah biji sesawi. Kecil apa besar biji sawi? Kecil banget, saudara. Sangat kecil. Tuhan menciptakan biji sesawi yang kecil ini, yang mungkin kalau jatuh di karpetnya kita nggak bisa cari. Dia ada di mana. Ya. Tapi saudara, dengan biji sesawi yang kecil ini, ternyata di dalamnya ada sebuah potensi yang sangat luar biasa. Next slide. Ini adalah pohon sesawi. Tingginya itu puluhan meter, saudara. Puluhan meter. Makanya Tuhan Yesus berkata, biji sesawi itu biji paling kecil di dunia. Tapi ketika dia jadi pohon, dia sanggup melindungi burung-burung. Saudara, lihat nggak? Biji yang segitu kecil bisa jadi pohon yang segitu besar. Kenapa? Karena di dalamnya ada potensi. Di dalamnya ada satu kuasa perubahan yang besar. Ya. Makanya Tuhan berkata, kalau engkau punya iman sebesar biji sawi aja, engkau bisa pindahkan gunung. Iman itulah merupakan dasar potensi kita, saudara. Iman kepada Tuhan itulah dasar potensi kita. Kenapa? Karena di dalam Tuhan, kuasa Tuhan dalam kita, itu sangat ajaib. Kalau saudara lihat, saya pernah putar movie ini, tapi saya tadi nggak bisa play, nggak masalah, saudara. Yaitu tentang kupu-kupu. Ya. Kalau saudara lihat, telur kupu-kupu itu kecil juga, cuman 2 mm. Are down, cuman 2 mm. Saudara. Saudara, dari telur itu nanti keluar ulat. Kalau kita sebut bahasa Inggrisnya caterpillar gitu ya, semacam ulat gitu, ulat bulu. Jadi itu cuma 2 mili, saudara, kecil. Dia makin lama makin besar, dia makan daun-daunan, saudara. Kalau saudara melihat kupu-kupu bertelur, kemudian yang jadi bukan kupu-kupu, tapi ulat, saudara. Kemudian dari ulat, setelah ulat itu besar, maka ulat itu seperti betapa di ujung ranting, dan tubuhnya pelan-pelan diselubungi oleh kepompong, dari bawah naik ke atas. Ketika kepompong itu sekian lama, beberapa minggu kemudian kepompong itu dalamnya ulat tadi berubah menjadi yang namanya kupu-kupu. Saudara lihat, dari telur yang segitu kecil, saudara, bisa ada kupu-kupu yang sayapnya bisa 10 cm sampai 20 cm, saudara. Dari yang segitu kecil. Kenapa demikian? Karena yang tadi saya sebutkan, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu memiliki yang namanya potensi. Yang percaya katakan amin sekali lagi, saudara. Mari buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17.
Kita baca firman Tuhan dengan suara yang keras. Dua Korintus 5:17, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dikatakan barang siapa yang berada di dalam siapa? Kristus. Kristus adalah potensi Allah. Potensi Bapa di surga. Jadi kalau kita berada dalam potensi Bapa di surga, maka saudara dan saya adalah ciptaan baru. Ditegaskan yang lama sudah berlalu, udah gak ada. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Pertanyaan saya, saudara sadar gak akan hal ini? Menyadari sungguh-sungguh enggak akan hal ini? Bahwa saudara dan saya adalah ciptaan baru. Saudara, kata ciptaan baru ini saya pernah sampaikan di sini, itu menarik. Namanya kainos. Bukan kairos tapi kainos. Kalau kairos kan waktu Tuhan. Ini kainos. Kalau dilihat apa sih itu artinya kainos ciptaan baru? Bahasa aslinya ketika diterjemahkan, kainos itu sesuatu yang belum pernah ada. Sesuatu yang belum pernah ada. Sesuatu yang baru. Ya. Jadi kalau saya bilang, contohnya gini. Saudara tahu ini kan mikrofon, ya. Tujuannya untuk memperkuat suara saya sehingga bisa terdengar lebih jelas, lebih keras di tempat yang lebih besar. Saudara pasti pernah lihat di mikrofon. Tapi tiba-tiba saya membawa sebuah gagang seperti mikrofon ini, saya cuma bilang, saudara, ini adalah ciptaan baru. Kalau saya tempelin saudara ini ke meja, ke tubuh saya, maka meja itu bisa berubah. Mau jadi apa? Ya kan? Mau jadi kuda, mau jadi apa, bisa berubah. Dia pengubah bentuk. Saudara belum pernah lihat kan? Wah itu baru tuh, belum pernah ada. Aneh ya, kok bisa ya? Nah itu saudara, itu kainos. Manusia baru itu yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk penjelasnya kita buka Efesus 4 ayat 24 coba. Kita lihat. Efesus 4 ayat yang ke-24. Kita baca juga sama-sama. 1, 2, 3. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru di sini sama kainos. Manusia baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang diciptakan baru. Betul-betul fresh from the oven. Gitu. Kalau nanti saudara ada di dalam Wahyu, ada kata nyanyian baru gitu saudara ya. Di mana dinaikkan oleh manusia-manusia itu. Nah manusia, saudara manusia baru. Yang naikkan nyanyian baru itu manusia baru, kainos. Manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah. Atau saya katakan menurut potensi Allah. Bukan potensi manusia lagi. Jadi sekalipun secara lahiriah mungkin manusia itu cacat. Mungkin manusia itu, maaf idiot. Tapi kalau dia dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dia diciptakan menurut kehendak Allah. Saudara ketika saudara yakin akan hal ini, maka saudara tidak perlu ingat-ingat lagi saudara yang lama. Katakan amin. Kelemahan saudara yang lama, gak usah diingat-ingat lagi. Karena saya adalah ciptaan baru. Coba ngomong dong sebelumnya, kamu ciptaan baru gitu. Coba kasih tahu sebelahnya dong. Coba, mana saya belum lihat tuh. Kamu punya potensi baru. Ya. Saudara ini penting. Penting saudara resapi. Bahwa saudara dan saya diciptakan menurut potensi Allah yang luar biasa. Coba next slide. Maju. Nah ini dia. Old creation, new creation.
Ciptaan lama dan ciptaan baru. Ciptaan lama itu spiritually dead. Secara spirit, secara roh mati. Ya. Karena dosa awal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ya. In the flesh, hidup dalam daging, dipimpin oleh daging. Daging itu bicara kemanusiaan. Jadi semua orang yang dalam kehidupan yang manusia lama mengambil keputusan, berbicara, itu tidak dipimpin oleh roh. Tapi dipimpin oleh daging. Nggak ada yang memberitahu, nggak ada yang bisik-bisik gitu loh. Itu dari daging. Dan in the kingdom of darkness, akhirnya ada di dalam kerajaan kegelapan. Bersama-sama dengan si iblis. Tapi melalui Yesus Kristus, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia berubah menjadi new creation. Ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru, spiritually alive. Rohnya diperbaharui. Rohnya kembali dihidupkan. Ketika saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Tuhan masuk dalam hidupku. Berkuasalah dalam hidupku sebagai Raja. Maka roh Allah manunggal. Masuk ke dalam roh saudara. Mungkin saudara nggak berasa geli-geli, nggak berasa apa. Pokoknya tiba-tiba roh Allah ada dalam hidup saudara. Dan ketika roh Allah ada dalam hidup saudara, maka saudara hidup in the spirit. Ada yang ngasih tahu, ada yang negur, ada yang mimpin, ada yang nuntun. Nah, tuntunan itulah yang merubah hidup saudara. Seperti tadi dikatakan kita nyanyian, barang siapa kalau ada dalam Kristus itu, dia selalu ada di dalam hal-hal yang baru. Ada perubahan-perubahan yang baru. Ada kemenangan-kemenangan yang baru. Katakan amin saudara. Ya, karena dipimpin oleh roh tadi. Rohnya Allah sendiri yang ada di dalam kita. Dan akhir daripada hidup kita ada in God kingdom. Ya, dalam kerajaan terang. Saudara itu saudara dan saya. Itu status saudara dan saya. Ya, ini camkan baik-baik. Nah hari ini kita mau lihat. Kita tahu bahwa kita ciptaan baru. Kita tahu ada potensi Allah di dalam hidup kita. Apa yang perlu kita lakukan? Ya. Coba kita minta slide selanjutnya. Nah saudara, kalau ada yang kenal, ini namanya Tara Holland. Dia adalah Miss Amerika tahun 97. Cantik nggak saudara? Biasa-biasa aja kali ya, gitu ya. Kalau saudara surf di internet, image-nya Tara Holland, Miss Amerika kok kayak gitu ya, biasa-biasa. Nah, ada sesuatu yang menarik dari Tara Holland ini saudara. Tara Holland dari kecil kepengen jadi Miss Amerika. Ya. Dia pengen jadi Miss Amerika. Maka pada umur 16 tahun, tahun 94 itu, dia ikut kontes, dia tinggal di Florida saudara. Dia ikut kontes Miss Florida. Tahun 94 dia ikut dan menang jadi runner up. Nggak bisa jadi Miss Florida, jadi Miss lokal-lokal dulu gitu kan. Nggak jadi Miss Florida, tapi runner up. Tahun 95 ikut lagi, kalah lagi, tetap jadi runner up saudara. Saudara, mestinya 2 kali gagal, dia lihat pesaing-pesaingnya, wah udah deh, nggak mungkin deh. Tapi tidak dengan Tara Holland saudara. Kemudian dia berpikir gini, saya mesti ngerubah lingkungan saya. Saudara, maaf, sekali lagi maaf. Kadang-kadang lingkungan kita yang membuat kita tidak bisa melihat potensi diri kita. Kadang-kadang. Saya dulu waktu SD, sebetulnya saya cukup lumayan pinter gitu saudara. Tapi karena bergaulnya sama teman-teman yang gak sekolah saudara. Jadi saya sekolah, mereka nggak sekolah. Saya bergaul sama mereka, seneng gitu bergaul sama mereka, wah main. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa saya sharekan tentang sekolah atau sesuatu yang saya ambil mengenai sekolah. Akhirnya hampir tidak naik kelas saudara. Naik kelas dengan percobaan, dulu ada tuh saudara. Jadi kalau 3 bulan rapotnya masih jelek, nggak naik, turun. Saya ingat itu kelas 3 apa kelas 4 gitu saudara, turun. Tapi begitu papa mama saya tahu, habis saya saudara. Udah gak boleh bergaul lagi. Beda saudara. Jadi Tara Holland ini kemudian dia pindah
dia ubah lingkungannya, dia pindah ke kota Kansas. Saudara. Di kota Kansas ini, selama 3 tahun itu saudara ya, saudara tahu dia ngapain? Dia mempelajari ya, segala sesuatu tentang Miss ini. Tahun 97, dia ikut Miss Kansas. Langsung jadi juara. Miss Kansas. Di tahun yang sama 97 juga dia ikut Miss Amerika. Dan langsung jadi juara Miss Amerika. Saudara, wartawan nanya dia. Apa sih rahasia keberhasilan kamu? Dia bilang, sebetulnya saya cukup punya alasan untuk tidak melanjutkan setelah 2 kali kalah jadi runner up. Saya harus kubur mimpi saya. Tapi saya tidak demikian. Saya ubah ke lingkungan saya. Saya tahu Tuhan punya rencana yang indah. Dia orang Kristen yang baik, saudara. Ya. Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup saya. Saya pindah ke Kansas. Dan di Kansas dia sewa semua video, saudara, tentang Miss Teen, Miss Universe, Miss World, Miss Amerika. Dia nonton. Nontonnya sih nggak tanggung-tanggung, saudara. Ribuan kali. Selama 3 tahun, dia liatin satu-satu. Sementara dia lihat gadis-gadis itu dimahkotai, dia melihat dirinya di situ. Dia memandang dirinya sedang dimahkotai sebagai Miss Amerika atau Miss World. Dia liatin bagaimana cara berjalannya Miss World itu atau Miss Universe itu atau Miss Amerika di catwalk atau di runway-nya. Saudara, dan itulah yang membuat dia berhasil. Wartawan yang lain bertanya begini, Tara, apakah kamu tidak grogi, gugup ketika berjalan di catwalk atau di runway dengan mahkota, sementara kamera begitu banyak, jutaan orang nonton. Dia bilang gini, saya nggak gugup. Saya sudah menjalani itu ribuan kali. Duh, wartawannya bilang, dari mana kamu bisa jalan ribuan? Melalui visi saya. Melalui impian saya. Saudara, kalau kita mau memperbesar potensi kita harus punya visi dalam hidup kita. Katakan visi. Impian. Sepertinya, wah ini Bapak, jangan ngimpi deh. Loh kenapa? Di dalam Yoel 2:28, Tuhan bilang apa? Pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Sehingga tarunamu mendapat apa? Yang tahu firman itu mendapat mimpi dan penglihatan. Kalau kita disuruh jangan mimpi, ngapain Tuhan kasih mimpi sama kita? Ya. Saudara, saya nggak tahu apa mimpi saudara. Tapi kalau saudara mau menuju memiliki potensi Tuhan yang luar biasa, minta visi, minta mimpi dari Tuhan. Yang besar, jangan tanggung-tanggung. Katakan amin, saudara. Malu-malu kali mintanya ya. Udahlah Tuhan, segini cukup. Minta, saudara. Visi. Ya. Tara Holland punya visi jadi Miss Amerika. Dari kecil, saudara. Tapi dia berusaha. Dia raih mimpi itu, saudara. Dan banyak lagi orang-orang yang sukses. Karena mereka punya mimpi. Karena mereka punya visi. Menginginkan sesuatu. Ya. Saya mau saksi. Kalau hari ini saya diberkati Tuhan dengan menjadi pelaku bisnis di bidang audio, sehingga saya katakan audio is my blood gitu ya. Saudara, awalnya itu dari mimpi. Mungkin banyak yang nggak tahu hal ini. Saya ketika ceritain di kantor mereka kaget, oh ya begitu Pak ya. Dulu tuh tetangga sebelah saya, Pak Hendra mungkin kenal namanya si Yuho yang punya Jin Borman dulu tahu ya. Nah, Pak Hendra kan sama saya tetangga saudara. Jadi kalau saya ngadap rumah jalan, tetangga saya sebelah kiri, Pak Hendra sebelah kanannya. Gitu. Sekarang udah ganti orang. Nah, dia punya pabrik jeans, celana jeans namanya Borman kalau saudara tahu dulu. Cukup gede dan jadi orang kaya saudara. Namanya Yuho, bukan Yupo saudara. Pakai H. Gitu. Jadi mirip-mirip saudara. Ya.
anak saya juga pinter dia kalau nyari pacar yang lama namanya Juan, yang baru Juhan gitu ya kan. Jadi waktu masih berdua dia kalau ngomong nggak salah, Juan gitu kan. Sedikit cepat jadi nggak ketahuan yang mana yang maksudnya yang dituju. Gawat juga. Saudara, nah ini namanya Yuho. Ya. Yuho ini orang yang hobi dengan audio, saudara. High end. Jadi dia itu karena kaya, dia sering beliin hi-fi yang mahal-mahal. Saudara. Dan puji Tuhannya saya nggak tahu kenapa, dia ngajak saya gitu. Dia nggak ngajak Pak Hendra, tapi dia ngajak saya gitu. Sama-sama dulu sama Pak Hendra, maksudnya sama-sama tetangga. Tapi dia ngajak saya. Dia suka ajak saya ke Glodok waktu beli. Kemudian kalau dia lagi setel tuh, dia sering Po ayo ikut. Dengerin ya. Dengerin, saya duduk bareng sama dia berduaan aja. Malam saudara. Start dari jam 8 sampai jam 11. 3 jam tuh dengerin. Speaker-speaker mahal saudara. Ya. Rumah saya dulu belum dibangun. Di tengah-tengah tuh ada sumur gitu ya. Di atas sumur itu ada semacam tempat udara gitu kayak genteng gitu. Nah persis di tetangga saya si Yuho itu kamar untuk dengar audionya itu bersebelahan dengan kamar tidurnya. Dan kamar dengar audio itu ada kaca dan saya bisa ngelihat itu kaca. Walaupun di horden tapi saya suka denger. Kalau dia lagi setel suka jedung, kedengeran saudara. Saudara saya sering ke sana dan ketika duduk sambil dia suka minum bir, tapi saya nggak ikut-ikutan gitu. Tapi saya dengerin aja, dia bilang, nih lu perhatiin nih Po ya, ini gue beli, waktu itu piringan hitam saudara, ini gue beli piringan hitam, ini direct cutting. Direct cutting itu artinya waktu ngerekam nggak satu-satu, jadi nggak vokal yang sendirian pakai headphone nyanyi, musiknya di headphone, enggak. Tapi main semua, jangan main semua direkam. Jadi nggak boleh ada salah. Dan ngerekamnya itu nggak pakai mic satu-satu, tapi pakai misalnya semua di sini dikasih mic cuma 2 stereo. Jadi kelihatan suara nyanyi sono, suara kenceng, oh ya ada di sono. Jadi hasil rekamannya punya dimensi. Coba lu bayangin ya, ruangannya seperti ini loh. Ya nih, itu piano ada di sebelah kanan suaranya, betul kan? Gitar ada di sebelah kiri pemainnya. Pemain drumnya di tengah-tengah, lu berasa nggak? Saya pertama nggak ngerti saudara. Saya coba, iya ya benar ya. Berasa gitu ada efek ruang. Saudara, setelah sering dengar begitu, tiba-tiba saudara, saya punya mimpi. Saya bilang, waktu itu belum kenal Tuhan, maksudnya belum serius sekarang gitu. Saya pengen satu hari kelak, saya itu tidak dengar hanya speaker. Tapi saya berdiri di tempat konser itu. Saya tahu yang mana piano sebelah kanan, apa sebelah kiri, yang drum sebelah mana. Saya tahu itu. Gitu. Saya pengen duduk di situ. Gitu. Saya nggak ngerti yang namanya sound engineer dulu. Tapi saya pengen menikmati persis di tengah-tengah stage. Live. Saudara, itu saya masih SMA. Kalau saya dengar lagu, saya pakai headphone, saudara. Karena saya nggak mampu beli perangkat yang mahal seperti kayak Yuho tetangga saya ini, saya pakai headphone. Di headphone itu suaranya bagus. Setiap kali saya dengar lagu, saya sambil tidur, saya merem, saudara. Saya bayangkan, kan enak banget tuh pakai headphone ya. Saya bayangkan saya berada di tengah stage, selalu begitu. Saudara, hari ini mimpi itu udah tercapai. Saya pernah duduk di tengah stage dan saya dengar sendiri. Dan saya tahu kalau ada si Yuho saya akan ajak dia. Yuho sekarang lu denger gue nih. Tuh di sebelah kanan, enggak usah denger, lihat. Itu benar ke sebelah kanan, pemain gitar sebelah kiri. Lu dengar di tengah-tengah sini. Ya. Ketika pertama kali saya ada di sana saya ingat tetangga saya itu. Sekarang saya berdiri di tempat di mana saya pernah punya mimpi dengan tetangga saya. Saudara, potensi kita itu ada dalam visi kita, ada dalam mimpi kita. Saudara. Ya. Saya percaya saudara perlu berani bermimpi. Yakub di dalam Alkitab, saudara, ketika dia lagi tidur, dia ambil batu di kepalanya, dia tidur, dia melihat saudara, malaikat turun naik. Dia mimpi. Dia melihat dalam mimpi, bukan benar. Dia melihat di battle, saudara. Kemudian Tuhan berkata begini, di dalam mimpinya nih saudara. Sesungguhnya aku, di dalam nanti saudara bisa buka Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan kau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub dia mimpi. Dia lihat seperti itu saudara. Saudara gak usah ikutin Yakub.
Kalau mau mimpi pakai batu diganjel kepalanya nggak usah saudara. Tidur biasa aja, nggak ada masalah saudara. Tetap bisa mimpi. Saudara, dan Yakub ngomong begini. Berani lu dia ngomongnya saudara. Lalu bernasarlah Yakub. Jadi dia dapatnya dalam mimpi, bukan Tuhan ngomong langsung ya. Dia mimpi, dia ngomong gini. Jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, itu dia lagi kabur saudara. Karena dia mau diuber, mau dibunuh sama Esau kakaknya. Ya. Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Dia kan lagi kabur, mau ke Laban, mau kerja. Karena takut dibunuh sama kakaknya. Kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dia nasar saudara. Dia katakan seperti itu. Itu visi dia. Dia pengen kembali ke rumah ayahnya. Padahal waktu itu dia kejar-kejar Esau. Padahal dia pada waktu itu nggak tahu bisa kembali apa enggak. Karena pasti kalau dia nanti kembali ayahnya udah mati. Dan kalau ayahnya mati lebih parah lagi, Esau akan bunuh dia. Karena udah nggak takut lagi, nggak ada orang tuanya udah. Jadi waktu dia kerja sama Laban 14 tahun, dia belum tahu bisa kembali apa enggak. Begitu dia mau kembali dicegat sama Esau saudara. Tapi saudara sekali lagi, visi ini apa yang saudara dapatkan dari Tuhan, ya, itu tetap akan tergenapi. Tuhan akan menggenapi janjinya. Katakan amin saudara. Termasuk visi yang saudara miliki. Impian yang saudara miliki. Saudara. Jangan jadi kayak Esau. Awal daripada si Yakub ini karena dia sangat tahu arti daripada visi, arti daripada mimpi. Saudara. Dan hamba-hamba Tuhan di Alkitab ngerti banget saudara mengenai hal ini. Abraham ngerti banget. Yakub ngerti banget. Yosua ngerti banget tentang visi Tuhan. Ya. Daud, Salomo, sehingga dia mengatakan kalau nggak ada visi liarlah rakyat. Ya. Saudara, Esau ini beda. Saudara. Esau sama Yakub, Esau tuh lahir duluan. Dia tuh kakak. Nah di zaman Israel dulu, kalau jadi kakak saudara, dia berhak atas berkat-berkat. Namanya hak kesulungan. Jadi nanti pada waktu ayahnya mendoakan, harusnya anak sulung dulu yang didoakan. Dan anak sulung itu jadi jauh lebih diberkati daripada anak bungsu. Hak kesulungan. Mereka dua-duanya tahu. Esau tahu, Yakub tahu. Papa mamanya pasti tahu, apa nama Ishak dan Ribka. Saudara, Esau ini gak melihat visi. Ketika dia merasa bahwa dia seorang pemburu, dia cuma mau kerjakan yang di sini dan sekarang, saudara. Pokoknya saya pemburu, saya punya kemampuan, saya gagah perkasa. Ayah saya senang sama saya anak kesayangan Ishak, papanya saudara. Ya. Jadi ketika dia lagi capek pulang berburu, dia lihat adiknya lagi masak kacang merah saudara. Dia lapar, dia minta, bagi dong kacang merahnya. Ini kalau dilihat sepintas kayaknya adik jahat. Boleh kamu saya kasih, tapi jual dulu hak kesulunganmu kepadaku. Hak kesulungan nggak ada suratnya, nggak ada sertifikatnya. Cuman lahir duluan, yang ada cuman di mulut. Dan Esau nggak memandang visi itu. Nggak memandang bahwa berkat yang akan Tuhan kasih, itu visi, itu mimpi sebetulnya. Dia nggak lihat itu. Ya apa gunanya hak kesulungan katanya. Ya udah, saya kasih hak kesulungannya, ambil hak kesulunganku. Mana kacangnya? Saudara, Esau melepaskan hal yang penting ya, untuk ngambil hal yang segera ini. Kalau bahasa Inggrisnya itu bagus ya. He give up the ultimate to get the immediate. Saudara, karena dia nggak lihat ke depan visi. Saya teringat ketika saya memulai bisnis, ada 3 partner saya. Sebetulnya saudara. Ya. Setelah saya yang lama terbakar gitu ya, kan saya mulai baru ada 3 partner saya. Namanya Andre, Andi, dan saya. Andi ini ikut dari saya sejak pertama kali saya membuka usaha. Dia bersama-sama saya. Ketika perusahaan kami terbakar, kami join dengan orang yang baru. Nah Andi ini, saya melihat seperti Esau. Saudara. Sebagai partner, harusnya dia bersama-sama membesarkan perusahaan ini. Saudara. Tapi pada waktu itu kita masih kecil, kita masih enggak sebesar sekarang saudara ya. Dia itu melihat yang uang di depan muka, di depan mata maksud saya. Caranya gimana?
kita memang nggak bisa kasih gaji besar-besar pada waktu itu karena keuangan kita masih mepet, masih kecil saudara. Jadi kita secukupnya aja dah. Ya. Kita juga nggak ada fasilitas mobil, nggak ada apa-apa gitu. Jadi kita masih bekerja sama-sama bertiga kerja gitu. Saudara. Karyawan cuma 1 atau 2 orang cuman gitu. Saudara. Nah saudara, kawan saya Andi ini saudara, itu bisa mengadakan yang namanya uang di depan muka gini. Saya masukin barang A misalnya. Katakan barang A ini saya masukin, saya punya langganan. Andi bilang, Andi sebagai sales punya langganan Pak Hendra. Dia jual barang A ini saya jual kepada Pak Hendra. Jual semua aja Pok ke sana. Dia mau ambil kok, ya udah saya jual semuanya. Ternyata saudara, sebetulnya dia sudah punya rencana. Barang A ini diingini juga oleh Pak Tony, Pak Denis misalnya. Daripada saya jual langsung ke Pak Tony, ke Pak Denis, mesti kan begitu. Supaya perusahaan lebih berkembang, customer-nya makin baik. Enggak, dia jual semuanya ke Pak Hendra. Dari Pak Hendra, dia ngambil cuan, dia jual ke Pak Tony sama ke Pak Denis. Ini partner saudara. Kalau dia karyawan, ya sering terjadi manipulasi walaupun di sini nggak ada saudara. Betul. Ya. Itu partner. Sampai kaget saudara. Terus saya bilang satu saat, dia minta, Pok ambil barang merek ini. Kita belum punya cukup uang untuk ambil ini. Saudara tahu, dia kerja sama bos lain. Dia berangkat ke Italia, dia masukin tuh barang saudara. Dia jadi salesnya. Waduh, saya bilang kok partner kayak gini sih. Akhirnya ya udah kita putuskan untuk tidak berpartner lagi. Saya tinggal berdua. Kita bagi semua sahamnya udah. Saudara, 10 tahun kemudian saya sedih ngelihatnya. Melalui partner saya yang lain dia bilang, Pok, si Andi kasihan tuh. Karena bini gue punya saudara kenal dia. Kenapa? Beli beras aja gak punya duit loh. Yang bener lu, panggil saya kasih duit, lu gak usah pinjem, lu ambil pakai. Saudara, saya melihat ini, kadang-kadang kita memiliki visi yang pendek, cara berpikir yang pendek, kita gak berpikir yang jauh saudara. Ya. Kita kepengen yang ada di depan mata dulu dah yang penting, yang jauh ntar lagi. Saudara, ini seperti Yakub dan Esau. Yakub punya visi yang jauh, dia ingin kembali ke rumah bapaknya, dia ingin jadi orang yang bukan penipu. Nama Yakub itu penipu saudara. Tapi dia nggak ingin bawa embel-embel penipu itu ke bangsa Israel. Makanya dia bergumul sama Tuhan, dia diubah namanya Israel. Dan Yakub menjadi bapak dari 12 suku Israel. Karena dia punya visi itu. Dia pengen kembali ke rumah ayahnya. Saudara, Tuhan punya potensi sekali lagi dalam diri saudara. Tapi saudara mesti punya visi. Mesti punya mimpi. Ya. Hal yang kedua adalah out of box. Artinya apa? Berpikir bukan seperti biasa-biasa. Ya. Tapi berpikir sesuatu yang baru saudara. Karena engkau ciptaan baru. Pikirnya jangan cara yang lama. Tapi pakai cara yang baru, yang percaya katakan amin saudara. Buka Matius 9 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Begitu belum. Oke, Matius 9 ayat 17. Sekarang sejak ada multimedia jarang yang bawa Alkitab saudara ya. Apalagi ada handphone. Biasa dulu bawa kantong kresek ke gereja. Sekarang udah enggak lagi. Cukup handphone. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kantong kulit itu saudara kalau udah tua dia nggak bisa elastis lagi. Udah kaku saudara. Dan kalau diisi anggur baru yang masih banyak gasnya, bisa pecah kantong itu. Akhirnya nggak berguna, anggurnya kebuang, kantongnya juga nggak bisa dipakai. Saudara, anggur yang baru harus diisi di kantong yang baru. Yang masih segar, yang masih punya daya elastis saudara. Sehingga kalau gasnya memuai, dia masih bisa berkembang. Ya. Saudara, itu tadi. Ketika kita punya potensi dari Allah, maka cara berpikir kita di dalam diri kita itu harus baru saudara. Kalau nggak baru, percuma.
Yang baru ini begitu masuk ke yang lama nggak bisa diterima. Sama seperti gini, kalau di komputer itu kan ada chipset namanya, ada prosesor. Nah prosesor zaman dulu nggak bisa diisi dengan OS yang baru. Gitu. Kalau saudara punya BlackBerry misalnya, yang dulu OS-nya 6, dimuatin OS 10 yang baru OS 10, nggak bisa saudara. Nggak mampu. Kecepatannya nggak mampu. Ya, memorinya nggak mampu dan sebagainya saudara. Ya, processingnya nggak mampu. Jadi software yang baru harus masuk ke DSP yang baru, prosesor yang baru saudara. Baru dia kelihatan kenceng dan nggak pernah hang dan sebagainya saudara. Ya. Jadi saudara, hal yang kedua, kalau saudara mau memiliki potensi baru, berpikirnya harus baru saudara. Katakan amin saudara. Enggak cara lama lagi, cara yang baru saudara. Karena kalau pakai cara lama, hal yang baru ini nggak bisa masuk. Ya. Roh Kudus yang saudara terima di dalam hidup saudara dan saya, itu membuat hidup kita menjadi baru. Dia akan mengajar, memimpin, menolong. Katakan amin, saudara dan saya. Supaya apa? Menolong supaya kita jadi baru. Mazmur itu berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Ada jalan yang baru yang Tuhan mau tuntun kita. Cara yang baru. Ya. Saya ambil contoh. Saudara tahu batu bata? Nggak ada yang tahu dong, pasti tahu semua ya. Kalau menurut saudara paling umum yang saudara tahu ini, yang langsung bisa saudara jawab, batu bata digunakan untuk apa? Tembok, pokoknya soal bangun bangun, betul ya? Nggak salah. Kalau saya minta saudara, coba pikirin, apa fungsi batu bata di luar bangun membangun? Ada yang tahu? Apa? Untuk nyambit, itu benar saudara. Bisa. Apalagi? Kalau yang dimakan sama bubur, telur apa namanya? Itu pakai apa bikinnya? Salah satu batu bata. Bubuk batu bata. Bakal blast on merah pipi. Bisa nggak? Bisa. Cuma saudara mau pakai apa enggak saya nggak tahu. Bakal gosok gigi juga bisa saudara. Lu bener. Bisa bakal gosok gigi. Terus kalau di rumah saya pakai batu bata, saya bungkus sama koran, saya bungkus sama kertas kado untuk apa? Nah itu dia kan, batu bata kan. Loh jangan berpikir untuk bangunan batu bata, bisa untuk ganjel pintu kan. Jadi kalau saudara jualan batu bata, jangan pasarin ke tukang bangunan. Pasarin ke ibu rumah tangga, ini bu batu bata. Udah dibungkus sama kertas kado, keren. Bakal apa pak? Ganjel pintu di rumah. Ya kan? Jangan bakal nyambit suami aja yang penting, ya kan? Saudara, terus ganjel mobil mogok, bener gak? Bisa, iya kan? Dulu ganjel mobil atau lemari kalau banjir, pakai batu bata kan? Bisa kan? Untuk latihan karate, bisa gak? Biasa kan batu bata yang tonjok kan? Nggak batu koral, tangannya pecah kalau batu koral. Batu bata kan bisa hancur, ya kan? Ya. Bisa untuk nulis nggak? Bisa kan? Untuk lapangan tenis. Merah tuh, itu batu bata saudara. Jadi saudara batu bata tuh banyak fungsinya. Kenapa kita nggak pernah berpikir batu bata tuh untuk tadi lapangan tenis, untuk nulis, untuk memerah pipi, untuk ganjel pintu. Karena kita berpikir batu bata ya udah bangunan deh. Udah bakal bangunan aja. Nah ini saudara, ketika kita mau memunculkan potensi dalam hidup kita harus biasakan berpikir out of the box. Berpikir tidak seperti biasanya, saudara. Yesus ketika melayani selama 3,5 tahun, itu pakai cara-cara yang luar dari biasa. Orang biasa ngajar di sinagog. Yesus bisa ngajar di tepi danau, bisa ngajar di bukit, bisa ngajar di mana aja. Kenapa mesti di sinagog kalau ngajar? Contoh ya, itu cara pemikiran Yesus. Yesus menyembuhkan orang dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang buta didoain doang, ada yang buta disuruh diolesin
tanah sama ludah. Ada yang diperkatakan doang, macam-macam saudara. Cara kesembuhannya macam-macam. Kalau nggak ada SOP-nya, bukan nggak ada SOP, saudara, tapi itu merupakan satu kreativitas. Satu pemikiran yang di luar daripada kebiasaan, saudara. Oleh karena itu saya mau katakan, saudara, kalau saudara berkata, saya ini mewarisi kebiasaan orang tua saya, mewarisi kebiasaan buruk orang tua saya, tolong saudara, hari ini jangan mau lagi warisin. Saudara harus mewariskan hal-hal yang baru, hal-hal yang kreatif kepada keluarga, kepada anak saudara. Katakan amin. Saudara. Ayah saya dulu mentalnya seorang kerja. Saya mau katakan, bukan saya berkata karena dia sudah meninggal, saya ngejelek, tapi ini kenyataan, saudara. Dia jadi anggota karyawan daripada perusahaan negeri, PT APN Aneka Niaga. Dulu yang punya Belanda, tapi belakangan yang punya kan pemerintah Indonesia. Karena ayah saya ini Chinese, namanya Kau Tiam Hiang, gitu kan. Saya namanya Kau Yupo dulu namanya. Sayanya Kau tuh jarang tuh, KHOUW, saudara. Saudara boleh cari dah, marga itu agak jarang sedikit, itu ada di daerah China, ya kan. Ya iyalah. China ke sana juga belum pernah saya, saudara. Saudara diberhentiin, diminta berhenti tanpa pesangon. Udah dia mesti berhenti. Nah udah berhenti, ayah saya itu tidak lagi mencari usaha kerjaan atau rajin, enggak, dia bahkan di rumah. Sampai mami saya tuh harus yang namanya untuk membutuhkan untuk menopang keluarga, bikin yang namanya lontong sayur gitu. Saya itu cepet loh, dulu saya ngiris buncis sama labu itu cepet, saudara. Kan tiap hari bantuin ngiris buncis. Ya. Saudara ya jual kayak begitu. Tapi ayah saya diam-diam aja di rumah. Dia yang ngelayanin tamu di depan di rumah. Saudara, saya melihat, kok ayah saya enggak ini ya, motornya dijual. Kemudian ya kita hidup pas-pasan. Sampai saya sekolah itu waktu SMA itu harus minta keterangan surat tidak mampu gitu. Secara anak-anak saya malu, saudara. Dikatain teman-teman saya enggak mampu, karena waktu itu uang sekolahnya 15.000. Saya enggak mampu bayar, saudara. Kami nggak mampu bayar, harus minta di RT RW surat nggak mampu di lurah. Sehingga dapat keringanan bayar cuma 1.500. Gitu. Saudara, saya melihat ini ketika saya besar, saya sama gitu ya, kerja ya gitu ya udahlah, pokoknya ini cukup lah udah. Tapi puji Tuhan, setelah kenal Tuhan sungguh-sungguh, ada tuh perbedaan. Ya. Saya bilang saya nggak mau warisin yang hal begitu. Saya mau melihat potensi Allah di dalam hidup saya. Potensi yang sama juga ada di dalam hidup saudara. Nggak usah warisin apa yang buruk, apa yang negatif dari orang tua kita. Tapi wariskan yang baru, saudara. Kalau saudara ngerti bahwa saudara ciptaan baru dalam Kristus. Engkau ada ciptaan baru, engkau punya potensi yang baru, punya potensi yang luar biasa. Saudara pasti bisa mewariskan itu kepada anak-anak saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ini penting banget, saudara. Ya. Dan yang ketiga, kalau tadi pertama punya visi, mimpi, yang kedua mesti berpikir think out of box, kreatif. Karena Allah kita Allah yang kreatif, makanya disebut He is the creator. Creator itu artinya menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kreatif berarti kan? Iya kan? Nah yang ketiga adalah harus jangan berhenti, don't stop. Harus jalan terus. Coba buka Ibrani 10 ayat 35. Tiga lima, 36 dan lompat ke 38. 35, 36 dan 38. Oke, kita baca. 1 2 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku, camkan baik-baik.
Pegang itu. Don't stop. Maju terus. Jalan terus, saudara. Memang banyak yang bisa membuat kita berhenti. Kesukaran, tantangan, penyakit, masalah keluarga, dan sebagainya. Bisa membuat kita berhenti. Tapi dikatakan, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Sebab besar upaya yang menantinya. Kenapa? Kita perlu ketekunan dikatakan. Saudara dan saya dalam Tuhan, bukan berarti saudara dan saya tidak ada masalah. Tapi kita punya solusi dalam masalah. Kita tidak pernah putus asa dalam masalah. Karena ada Tuhan kita, sumber segala sesuatu yang bisa mengatasi masalah kita. Katakan amin, saudara. Ya. Jadi kita perlu ketekunan. Kita perlu berjalan terus. Jangan stop, saudara. Ya. Dan dikatakan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kalau engkau undur, jangan pikir Tuhan senang, saudara. Tuhan bilang, aku tidak berkenan. Aku tidak berkenan. Ya. Saudara, ada sebuah konsep yang salah kadang-kadang ketika kita mengatakan yang namanya bersyukur. Bersyukur sering dikonotasikan bahwa cukuplah, terimalah apa adanya. Enggak usahlah minta yang macam-macam. Saudara, saya pernah dapat hal ini waktu itu ketika kita doa, di menara doa. Saya sampai menyelidiki apa sih arti kata bersyukur sebetulnya. Kalau tuh Paulus bilang bersyukurlah. Ternyata bersyukur itu punya arti yang unik, saudara. Ya. Yaitu dikatakan bahwa memegang erat Tuhan dan memuji kebesarannya. Itu arti bersyukur. Kalau yang bersyukurlah atas segala sesuatu. Artinya pegang erat Tuhan dalam segala sesuatu dan memuji kebesarannya. Jadi bukan gini, ya syukurlah saya udah dapat makan tiap hari. Udahlah udah bersyukur, ini aja udah bagus. Thank you Tuhan. Mau minta apa lagi? Enggak ada Tuhan, bersyukur aja. Bukan itu saudara. Bukan itu bersyukur. Kalau Paulus punya prinsip bersyukur seperti itu, dia tidak akan sampai berkata, darahku sudah mulai tercurah. Aku telah menyelesaikan pertandingan. Itu berarti series of pertandingan itu. Kalau bersyukur udah stop di sini aja, udah cukup kan. Sekarang kan udah percaya orang Israel, cukuplah. Kenapa saya mesti ke Korintus? Kenapa saya mesti ke Efesus? Kenapa saya mesti ke Roma? Enggak, saudara. Bersyukur itu memegang erat Tuhan dan memuji kebesarannya. Tapi di dalam saudara mengembangkan potensi Tuhan di dalam hidup saudara. Nggak bisa bersyukur itu dipakai untuk cara stop, berhenti, nggak bisa. Tetap bersyukur, maju terus. Yang mau katakan amin, saudara. Jangan malu, jangan sungkan, maju terus. Ya. Jadi potensi dalam hidup kita sangat luar biasa. Bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan. Dia yang memberikan potensi yang luar biasa. Dia yang mengurapi kita. Sehingga kita menjadi ciptaan baru. Kainos yang belum pernah ada sebelumnya. Orang akan terheran-heran melihat saudara yang percaya katakan amin. Karena satu perubahan yang luar biasa dan itu bukan karena dari saudara. Itu dari Tuhan, potensi Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Tapi saudara harus mengembangkan yang namanya visi saudara. Mimpi saudara. Saudara harus berpikir kreatif. Tidak berpikir dengan cara yang lama. Diubah, akal budimu rubahlah kata Roma 12 ayat 2. Pembaharuan budi, cara berpikirnya, out of the box gitu. Dan yang ketiga, don't stop. Jangan berhenti, saudara. Ya, baik ada kesukaran, halangan, jangan berhenti. Ya. Saya ingat kalau Pak Marco cerita tentang naik gunung, saudara. Dia kalau bilang, saya mesti terbang 1 jam, naik mobil, melingkup begitu, muter-muter kayak gitu 6 jam. Jalan kaki bisa 7-8 jam. Di atas cuma nikmatin udara segar. Saya ngeliat halangannya, buset. 7 tambah 6, 13 jam plus penerbangan, plus bangun pagi. Itu bisa 15 jam, 16 jam saudara. Belum turunnya, kalau hujan Pak, serem. Banyak lintah, jalanan licin. Tapi kenapa dia naik juga? Kenapa ada kesukaran kayak gitu dia naik juga? Passion.
minat yang tinggi. Don't stop. Kalau saudara punya passion, punya minat yang tinggi, nggak ada yang bisa menghalangi saudara. Saudara akan tembus terus, katakan amin saudara. Ya. Jadi 3 hal itu dan saya percaya, saya berdoa, kita semua menjadi ciptaan baru. Kita semua memiliki potensial dalam hidup kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, saya undang pemusik, mari. Hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan.